Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita terus dibangun dengan kebenaran firman Tuhan untuk kita terus semakin menjadi seperti yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita akan belajar tentang iman dan kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang mereka luar biasa karena memiliki iman di dalam Tuhan. Saudaraku, kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7, 8, 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12, itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang benar hidup oleh karena iman, saudaraku. Dan kita melihat beberapa ayat yang sudah kita baca itu, ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka taat karena mereka punya iman. Dan sungguh pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan melalui hidup mereka. Mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan yang luar biasa, yang di luar kemampuan manusia, yang mungkin itu di luar pemikiran manusia. Namun ketika seseorang memiliki iman, percaya dan ketaatan kepada Tuhan, sungguh perkara yang besar itu boleh dilewati dan dilaluinya. Saudaraku, kita belajar dari Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dia diberi perintah sama Tuhan untuk membangun bahtera, di mana itu satu tempat untuk Nuh dan keluarganya boleh selamat dari banjir yang besar melanda seluruh bumi. Dan oleh karena Nuh beriman, karena Nuh mendengar perkataan Tuhan, oleh karena Nuh taat akan suara Tuhan, Nuh meresponi apa yang menjadi perintah Tuhan, maka dia dan keluarganya selamat. Dan oleh karenanya, Nuh boleh melanjutkan keturunan manusia di muka bumi ini. Perkara yang besar dikerjakan dan dialami oleh Nuh bersama dengan keluarganya. Semua manusia binasa kecuali Nuh dan keluarganya. Oleh karena apa, saudaraku? Oleh karena iman percayanya kepada Tuhan dan dia taat akan suara Tuhan. Kita belajar dari tokoh yang kedua yang kita baca tadi di ayat 8 adalah Abraham. Abraham taat dengan suara Tuhan. Tuhan berjanji kepada dia
untuk memberikan satu tempat yang baik buat dia. Dan dia belum tahu Tuhan mau bawa kemana. Dia belum tahu tempat yang diberikannya. Namun dia hanya mendengar suara Tuhan dan taat mengikuti perintah Tuhan. Dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya untuk menjadi milik pusakanya. Dan dia berangkat begitu saja. Dan itulah respon yang perlu kita teladani, saudaraku. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar janji-janji Tuhan, saudaraku, mari kita responi. Ya Tuhan, karena Engkau yang berfirman, karena Engkau yang berkata, aku mau mengerjakannya. Dan sungguh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham menikmati anugerah tempat menjadi milik pusaka baginya dan keturunannya. Diberkati dia dengan berlimpah-limpah. Oleh karena apa, saudaraku? Karena dia punya iman dan dia taat dengan firman Tuhan. Dia melakukan, dia meresponi apa yang menjadi iman dia di dalam kehidupannya. Yang ketiga yang kita belajar, saudaraku, adalah dari Sarah. Sekalipun secara manusia seharusnya tidak sanggup lagi untuk dia hamil dan melahirkan keturunan, tetapi karena Allah berfirman dan dia percaya, maka saudaraku, dia beroleh keturunan. Sehingga saudaraku, oleh keturunannya itu sungguh jumlahnya sangat banyak. Seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, saudaraku, di pantai, tak terhitung banyaknya dan jumlahnya. Demikianlah kalau Tuhan sudah berfirman, maka firman-Nya itu akan jadi dan tergenapi. Dan mari saudaraku, pada situasi-situasi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan terus-menerus. Mari kita mendengar firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan. Mari kita taat dengan firman Tuhan, dengan perintahnya. Dan saya percaya, firman Tuhan katakan, sungguh itu semuanya boleh tergenapi di dalam hidup kita. Biarlah setiap kita boleh memasuki hari depan yang penuh harapan. Karena memang demikianlah firman Tuhan. Kita percaya itu dan kemudian kita bertindak melangkah sesuai firman Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, dan kita memperolehnya. Diberkatilah setiap kita, saudaraku, yang percaya, yang meresponi firman Tuhan, dan yang taat akan firman Tuhan. Diberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku, saya dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.